saya masuk shift 2 mau makan. Oke. Makan saya pasti di gudang kan. Freezer kan nyala kayak ada suara gitu kan. Itu mati semuanya. Duk, mati. Kulkas mati. Pas saya mau keluar, lampu langsung mati. Dar. Itu saya udah mau jalan keluar. Bak, mati lampu. Saya nggak bisa buka pintu. Saya nggak bisa nemuin pintunya di mana tuh, saya langsung nggak ketemu kayak gimana. Tiba-tiba dari belakang suara kayak, mau ngapain kamu? Saya kayak, ya Allah, ini suara apaan? Saya nggak bisa balik badan karena saya takut yang pertama. Terus saya cuma bilang, lu cabut daripada gue teriak. Hilang suaranya. Tiba-tiba ada anak kecil di samping gue, Bang. Tiba-tiba tangan gue di sini pegang. Pegang gini. Gue diam, gue liat kanan kiri. Ya Allah, ini apa lagi? Dan gue cuma bilang, udah dong, jangan ganggu. Gue janji dan gak ganggu lagi. Dia langsung kayak balik, lepas tangannya dia ke belakang gue. Ditarik baju gue, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini bakal ada cerita nih dari seorang mantan pegawai minimarket yang ada di Jakarta Barat. Jadi di sana tuh dia banyak banget ngalamin kejadian horor yang gue bilang gangguan ini parah banget, terornya serem-serem banget. Dan kalian nggak boleh lewatin video yang satu ini. Tapi sebelumnya, kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Weka. Halo Bang. Halo, Bang. Bang Weka. Bang. Ya. Ini kejadiannya kapan nih yang di minimarket nih? Kejadiannya sekitar ya dari awal kerja lah, Bang, intinya. Dari 2022 sampai 2025 tuh semuanya ngalamin semua. Oh, ini baru resign ya kemarin? Baru resign, Bang. Pas 2025. lebaran kemarin. Oh, lebaran kemarin baru resign. Baru resign. Oke, sebelum masuk ke cerita nih Bang Weka ya, mau nanya, mau mastiin lagi, ini bener minimarketnya di Jakarta Barat ya? Iya, betul. Oke, Jakarta Baratnya di mana nih? Jakarta Barat kan luas banget. Karena kan di sini kan posisinya kan saya kan sering dimutasi. Jadi saya ceritain dari awal saya masuk sampai saya resign tuh ada beberapa toko yang nanti bakal saya ceritain gitu. Oh, jadi nggak cuma satu toko nih? Nggak cuma satu minimarket ya? Enggak. Oh, jadi dimutasi dari cabang satu, cabang yang lain lagi, cabang yang gitu ya? Iya, dia mutasinya juga ya deket-deket karena butuh. Misalkan di sini kosong, kita suruh ngisi. Ntar kosong ini kita suruh ngisi gitu. Oke, ini pindah-pindah minimarket, pindah-pindah toko, selalu ngalamin horor? Selalu, Bang, selalu. Oke, selalu ngalamin horor. Selalu ngalamin horor. Kenapa nih, Bang? Kok bisa ngalamin horor nih? Padahal udah pindah-pindah toko, harusnya kan misalnya udah pindah toko, ya udah nggak ada nih gangguannya. Iya, biasanya kan yang kita dengar begitu cerita horor. Kenapa kalau Bang WK ini pindah toko masih ada? Kenapa nih? Kalau saya sih lebih suka nantang sih, Bang, sebenarnya. Karena sebenarnya tuh ada kejadian kecil aja. Misalkan kayak ciki jatuh, yang saya mikir cuma ya paling kedorong angin lah atau apa. Terus saya selalu nantangin, ayo dong lu keluar dong. Selalu nganggap ini gaib nih. Berarti. Dan tapi memang itu gaib sebenarnya apa gimana? Sebenarnya sih ya itu buat ngilangin rasa takut saya aja sih sebenarnya. Oh, refleks. Iya, refleks. Dan ya nggak tahu sampai separah ini bakal jadinya gitu. Oke, ini sampai bener-bener kejadian horornya malah jadi tambah parah nih. Bener, Bang, sampai di mana saya ngerasa kayak udah cukup lah kerja di sini gitu. Oh, itu penyebabnya resign. Itu penyebabnya. Okay. Dan ini ditahan dulu ceritanya ya, Bang Weka ya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Weka, nonton videonya dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri cepat 1 juta subscriber. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, Bang. Awal 2022 itu saya ngelamar kerja
di salah satu retail minimarket di Indonesia. Yang kita tahu minimarket di Indonesia kan ada yang biru, ada yang merah. Ya, nah, kebetulan saya yang birunya. Oh, yang biru nih. Iya, yang biru. Nah, singkat cerita, saya itu keterima di si biru dan ikut pelatihan selama 7 hari. Oke. Ikut pelatihan 7 hari itu, 5 harinya itu di kantor. Dan 2 hari di toko. Nah, selama 2 hari di toko itu, orang kantor mintanya kita suruh kerja dari yang masuk pagi, yang pertama, hari pertama, dan hari kedua itu harus masuk siang. Nah, sedangkan di toko ini kita udah ditentuin toko mana aja. Ya, kita udah ditentuin dan saya disuruh sama anak tokonya masuk siang terus. Oke, singkat ceritanya, saya kan masuk siang jam 2, shift 2 itu ya, jam 2. Namanya saya anak baru, saya nggak tahu barang, nggak tahu pendisplayan barang kayak gimana, yang kosong apa aja gitu kan. Jadi saya mutusin buat belajar dulu dikit-dikit dari yang minuman dulu deh. Saya belajar dikit-dikit, saya catet nih apa aja yang kosong. Saya catet. Saya langsung bilang ke kasir. Kasir itu kebetulan pimpinan shift saya. Oke. Jadi masuk itu biasanya 2 orang atau 3 orang. Ini kebetulan saya masuk 2 orang. Saya bilang ke pimpinan shift saya, Kak, saya mau ngambil barang dulu ya. Lu udah tahu belum ngambil barang apa aja gitu? Udah kok, udah dicatat gitu. Nggak lama saya naik. Itu posisi pas banget maghrib. Pas banget maghrib, saya naiklah ke atas. Itu saya dari awal, itu belum naik ke atas, belum tahu. Jadi selama saya naik ke lantai 2 itu suara dari atas sudah berisik. Saya mikirnya itu masih ada shift 1, masih beresin gudang. Pas saya sampai atas, terus ternyata nggak ada. Jadi posisinya itu naik gudang, ada sitting area, dan sitting area itu dekat sama kamar mandi. Ada 2 kamar mandi. Ya. Satu kamar mandi yang bisa dipakai sama customer sama anak toko, satu lagi yang kosong, maksudnya yang ditutup aja gitu. Saya masuklah ke pintu gudang. Pas saya masuk pintu gudang, saya lupa bawa catatan apa aja nih. Catatan di bawah saya tinggal, di kasiran. Nah, saya ngambil barang, ya saya setahu saya aja sih, ingat saya. Tiba-tiba, dari kamar mandi yang kosong itu ada suara kenceng banget, Bang. Kayak suara, boom, kenceng gitu. Itu awalnya sih biasa aja, nggak notice. Saya mikir kayak, apa sih itu? Biarin aja lah, gitu. Saya lagi ngambil barang, suara lagi kenceng, boom. Saya kan anaknya agak semprol lah ngomongnya gitu, sembarangan. Saya langsung bilang, kalau emang berani keluar aja. Oke. Nah, saya langsung bilang gitu. Itu nggak ada suara lagi. Posisi saya itu kan bawa keranjang kan, buat naruh-naruh barang. Itu pas suara ketiga, suara boom, saya samperin. Saya buka, itu ternyata nggak ada apa-apa. Cuma ada kardus-kardus buat naruh-naruh kopi, segala macem. Oh, jadi emang yang dikosongin itu emang cuma buat naruh barang aja? Iya, dan lampunya kan gelap kan. Iya. Nah, udah saya pas balik, saya bilang, apaan sih, nggak ada apa-apaan ini, dan iseng apa, orang lagi kerja. Nggak lama, saya balik lagi ke belakang. Saya lihat keranjang saya itu nggak ada. Keranjang yang saya buat naruh barang itu nggak ada. Saya langsung bingung dong. Loh, ini apaan sih? Nggak jelas. Saya pastiin, saya cari, nggak ada. Mau tahu Bang ada di mana? Itu adanya di atas rak. Di atas rak adanya. Saya bingung gimana cara ngambilnya. Kalaupun ada orang iseng, siapa yang mau ngisengin? Ya. Saya udah, akhirnya saya inisiatif tuh manjat. Ngambil buat taruh lagi ke bawah. Tiba-tiba pintu yang kamar mandi itu ketutup kenceng banget. Buar, saya langsung kabur ke bawah turun. Oke. Saya langsung nggak berani ngambil barang. Dan saya nggak cerita awalnya ke pimpinan shift itu. Singkat cerita, saya nggak ngambil barang sih, cuma rapi-rapiin aja. Pas rapi-rapiin itu, pimpinan shift saya nanya, lu tadi jadi ngambil barang? Enggak Kak, nggak jadi. Ya udah nanti aja ngambilnya, nanti bareng gue. Oke. Selesailah hari itu dan dimana kita harus tutupan harian. Tutupan harian itu kita harus ngitung di berangkas dong. Ya, di berangkas itu ada di gudang. Nah di gudang itu, saya udah bilang, Kak gue nggak mau masuk ke gudang ya. Gue tunggu sini aja, di sitting area, nunggunya sitting area. Dia masuk ke gudang, tiba-tiba dia teriak. Katanya, dia ngeliat pempes itu terbang begini. Posisinya gini, rak. Oke, ini rak yang pempes, yang ini rak ciki. Ini pempesnya itu terbang ke situ. Itu posisi kayak gitu. Dia teriak, saya kaget dong. Saya langsung masuk, saya kira dia kesurupan atau gimana. Saya mikir gitu. Kenapa Kak? Nggak apa-apa, udah buruan ngitung. Saya temenin dia ngitung.
pas nggak lama dia ngitung, lampu mati. Itu lampu gudang doang ya, lampu gudang. Dan saya kan anaknya kan sering teriak-teriakan ya. Saya langsung teriak situ. Saya langsung teriak kayak, wah kenapa nih? Saya langsung turun ke bawah, saya tinggal dia sendiri di atas. Di atas saya tinggal sendiri. Dan saya lihat kalaupun mati lampu, harusnya di bawah juga mati lampu dong. Iya dong. Ini di atas doang. Saya langsung naik ke atas lagi, saya nyalain lampu. Dia langsung ngomel-ngomelin saya kayak, lo ngapain ninggalin gue sendirian di sini? Kalau gue mati gimana? Langsung saya cuma bilang kayak, maaf kak, gue takut. Udah buruan. Lampu kan udah nyala, udah kelar semua. Pas mau turun tangga, posisi dia di depan. Nah saya matiin lampu, yang buat matiin lampu udang. Pas saya belum mencet lampu, udah mati. Saya langsung turun ke bawah ngibrit. Saya tinggalin dia langsung. Dia juga ikutan lari jadinya kan. Ini baru hari pertama loh. Hari pertama. Dan siapa kepala sip itu? Dia anak baru juga sama kayak lu apa gimana? Oh kurang tahu sih karena kan kita nggak ngobrol banyak gitu. Yang anak lamanya besoknya saya masuk sama anak lama. Oh gitu ya. Besoknya saya masuk sama anak lama. Jadi nggak tahu nih si kepala kasir ini nggak banyak ngobrol dan nggak tahu Nggak dia banyak. anak lama apa anak baru juga gitu ya. Nggak banyak ngobrol. Iya. Besoknya masuklah sama asistennya. Dari ini dia adalah orang yang lama di sini, abang-abang. Saya masuk siang lagi di situ, masuk berdua lagi. Dan saya di situ diingetin buat jangan ngambil barang saat maghrib. Pas maghrib tuh nggak boleh ngambil barang dia bilang. Oke. Saya tanya kenapa bang? Udah lu dengerin aja kata gue. Jadi misalnya sudah apa sebelum boleh tuh? Boleh. Pas maghribnya doang. Pas maghrib nggak boleh dia bilang gitu. Oke, jam 8 saya ambil barang. Saya diingetin sama dia udah jam 8 nih ambil barang nih. Saya ke atas ambil barang. Pas saya ambil barang, saya kan ngelewatin kamar mandi dulu tuh. Iya. Saya ngelewatin kamar mandi dulu. Saat saya ngelewatin kamar mandi tuh ada suara bang. Suara cekikikan. Cekikikan kayak ya orang ketawa gitu aja. Cewek, cowok, anak kecil? Cewek kayaknya deh. Cewek? Cewek kayaknya, cewek. Bener-bener cewek. Tapi suara pelan. Pelan. Itu saya langsung kayak, ini ambil barang apa enggak nih? Ambil barang apa enggak nih? Tapi saya mikir kayak, ya udah bismillah lah. Gue kerja di sini, nggak mau ngapa-ngapain. Saya masuklah ke pintu gudang. Saya masuk pintu gudang, yang saya kaget apa? Barang pada berantakan semua. Oke. Barang berantakan semua. Saya cuma kaget kayak, wah ini anak pagi beresin barang apa enggak? Iya. Ternyata pas dapat konfirmasi, ini sesudahnya pas dapat konfirmasi tuh dia nggak beresin gudang. Dan saya mikir kayak, ini kerjaan anak pagi nih kayaknya gini. Dan saya kaget, saya lagi ngambil ciki. Itu kan rak. Jadi di balik rak itu ada ruang kosong yang nggak dipakai. Saya di situ ngeliat kayak begini, sosoknya begini. Dia nggak nampakin muka, cuma begini doang. Cuma dia begini aja udah. Itu kayak sosok kalau di film Harry Potter tuh yang tulangan doang gitu. Itu, yang manusia tulang kayak gitu. Iya, si ini Dobby. Ah iya, kayak gitu. Dobby, iya. Persis banget, dia cuma duduk begitu doang. Saya langsung kabur, turun ke bawah, saya bilang, "Bang, gua nggak mau naik ke atas lagi kalau nggak sama lu." Terus dia bilang gini, dia ketawa. "Lu ngelihat yang orang kurus itu ya?" Dia bilang gitu. Saya langsung bilang kayak, "Gua nggak bisa ngomong apa-apa, Bang. Gua nunggu lu aja." "Ya udah, nanti tunggu gua ya," gitu. Singkat cerita, malam di mana kita harus tutupan harian itu tiba tuh. Saya ke atas berdua sama dia. Dia bilang gini, "Lu jangan sesekali buka pintu yang itu." Dia nunjuk ke pintu yang kamar mandi yang kosong itu. Oke. Lu bilang, "Kenapa bang?" "Pokoknya lu jangan sekali buka itu." Langsung gue nyeletuk dong bang. Kayak, lah kan kemarin ini kebuka bang sama gue, tadi ada suara soalnya kemarin. Dia bilang, "Lu goblok. Ngapain lu buka? Itu tempatnya dia. Pantesan lu diteror." Ya kan gue gak tahu bang. Goblok banget jadi orang lu. Turun lu. Langsung diusir situ bang. Turun ke bawah. Kan kalau tutup itu kan semua rolling door ditutup kan. Itu tiba-tiba cooler itu mati. Tek 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 tek. Lampunya mati. Lampu mati. Gue di situ posisi bimbang antara mau naik ke atas apa mau keluar. Kalau gue keluar otomatis kan gerbang gue tinggalin. Iya. Kalau gue ke atas, ntar gue diomelin. Udah gue diem. Gue baca ayat kursi segala macem. Tiba-tiba dia turun. "Udah lu, jangan mikirin lampu ini. Gue tahu nih lampu mati kan. Udah lu diem aja lu," dibilang gitu. "Oh pulang. Das. Selesai semuanya hari kedua itu. Dan selang beberapa hari, mulailah tanda tangan kontrak. Dimana
kita udah dikasih toko masing-masing. Oh gitu. Iya. Toko pertama ada di daerah Tomang. Tomang. Tomang, Jakarta Barat, Bang. Ya. Di Tomang itu ya sama, belajar dulu. Kayak itu tokonya tuh lantai 1. Ini hari pertama, hari kedua, sampai minggu keberapa tuh nggak ada gangguan apa-apa. Pokoknya tuh terakhir sebelum saya mau dimutasi ke toko selanjutnya, saya tuh ngelihat, saya kira tuh pimpinan shift saya di kamar mandi. Soalnya ada suara jebar, jebur, jebar, jebur. Saya lagi ambil barang. Langsung saya mikir gini kayak, ini orang ngapain sih kamar mandi lama banget. Saya langsung ke depan. Ternyata pimpinan shift saya ada di depan. Oke. Dan di kamar mandi itu tuh nggak boleh customer masuk, cuma anak toko doang. Nah, saya nanya, bang, lu di kamar mandi bang? Kagak, lu nggak lihat gue di kasiran. Loh, di kamar mandi siapa? Saya langsung lari kamar mandi, saya mikir takutnya ada yang mau maling atau apa. Itu pintu kebuka bang, ada siapa-siapa. Pintu kamar mandi udah kebuka gitu aja. Saya langsung duduk kayak, langsung pimpinan shift saya, kasir saya yang abang-abang itu langsung masuk. Lu kenapa? Nggak apa-apa, gue lemes aja. Jadi lu bangun Gi, ambil barang dulu. Pas saya ambil barang, suara kayak gitu. Itu sekali. Saya diem. Dan kedua kalinya itu dia kayak gini bang, kayak oh. Dia ketawa ya. Dia itu kedua kalinya. Saya langsung keluar, saya bilang, bang, saya nggak mau kerja lagi hari ini. Saya besok mau berhenti. Terus dia langsung nunjuk gue. Lu nggak usah takut sama yang di sini. Di sini baik-baik semua. Kalau lu ngomong lu ngaco, dia baru marah sama lu. Gue cuma diem bang. Nggak bisa ngapa-ngapain kayak, anjrit begini banget ternyata ya. Udah akhirnya 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian dimutasilah ke toko yang lebih besar. Oh, perputaran itu cepet ya mereka ini ya? Iya. Perputaran karyawannya cepet ya? Jadi kalau toko mana kosong, ya kita tetap ngisi gitu. Dia butuh siapa nih? Ya udah kita pindah ke situ. Okay. Pindahlah ke toko kedua. Di mana nih toko kedua? Toko kedua itu nggak jauh kok, sekitar ya jalan kaki paling 10 menit, 15 menit. Masih di Tomang juga? Masih area situ juga. Okay. Tapi ini toko yang lebih gede. Oke. Dan lebih gede itu ya barang-barangnya lebih banyak dan orang-orangnya juga lebih banyak. Ya. Nah, saya ingat di situ saya pertama kali masuk shift 2. Masuk shift 2 itu saya tahu 4 orang. 2 kasir, 1 pimpinan shift, 1 saya sebagai pramu. Posisi saya itu disuruh ngambil barang. Saya ngambil barang itu dari jam 7 malam sampai jam 9 saya nggak turun. Itu tuh hari pertama. Itu sosoknya udah nampakin. Jadi itu modelnya gudang. Ini gudang barang. Di sini tuh gudang buat masak ayam. Yeah. Dan deket gudang masak ayam itu ada buat pintu apa sih namanya, baja. Pas dibuka itu langsung ke itu apa sih, genset. Itu emang gak ada apa-apa, jual genset doang. Dari pintu genset itu saya diteriakin, "Woi!" Saya kaget dong. Langsung saya masuk ke pintu genset itu cuma gelap banget. Gelap, bener-bener gelap. Saya mikir di situ ada yang ngisengin saya, maksudnya anak toko. Saya nyalain HP, saya nyalain itu, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa ya? Nggak ada siapa-siapa. Saya langsung, udah bodo amat nih, gue tutup. Tutup kenceng banget. Tutup kenceng, ngambil barang, pede aja udah. Nyanyi-nyanyi, ya walaupun mulut saya kadang kayak, ayo dong lu kalau berani keluar lagi aja gitu. Itu nggak ada. Pas terakhir itu gongnya, di toko ini gongnya, di mana saya mau ngambil barang. Di atas kan gudangnya itu luas ya, dibagi-bagi gitu kan. Saya mau ngambil barang yang deket sama pintu genset itu. Saya inget banget saya mau ngambil sabun cuci muka. Pas saya mau ngambil sabun cuci muka, itu tiba-tiba dari atas itu kan ada kardus-kardus jatuh semua ke badan saya. Iya. Pas jatuh banget, kan kardus kan nggak terlalu berat ya. Jatuh, yang bikin saya jatuh ke lantai itu ketukan pintu dari yang ini, yang besi. Dor. Saya diem kaku, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tiba-tiba pintu kebuka. Pas pintu kebuka, langsung saya baca-baca dalam hati, ya Allah bantu, ya Allah bantu, ya Allah bantu. Tiba-tiba tutup pintunya. Itu separah itu gangguannya? Wah, saya nggak tahu emang mulut saya yang sempral apa gimana, tapi kayak digangguin terus. Singkat cerita udah ngejalanin semuanya di toko itu. Saya akhirnya dimutasi ke toko ketiga.
Ini berapa lama di toko yang ini? Pokoknya di toko yang pertama sebulan. Toko yang kedua ini sebulan. Nah, toko yang ketiga ini 3 bulan. Nah yang ketiga ini kayak biasa-biasa cuma paling suara atau apa. Oh, nggak ada yang parah-parah ya? Nggak ada yang parah-parah. Malah di awal doang ya dia? Malah di awal-awal doang. Saya mikir kayak udah terbiasa lah kayak gini. Asal lu jangan nampakin aja gitu. Oke. Akhirnya dari toko ketiga ini saya udah nyaman, padahal dipindahin lah ke toko keempat. Nah, toko 4 ini adalah toko menurut saya toko yang paling lama lah berdirinya di situ. Karena bangunannya masih kayak udah rapuh. Gudang-gudangnya juga rak-raknya bukan rak besi. Masih rak kayu-kayu gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita masuk ke gudang itu hawanya udah beda. Udah panas banget. Toko keempat nih di mana? Di daerah Kota Bambu. Kota Bambu? Jakarta juga sama. Sama deket Tomang juga kok. Saya pindah ke toko situ awalnya biasa-biasa aja. Ngambil barang biasa-biasa aja segala macam. Tiba di mana saya didorong dari tangga. Jadi tangganya itu modelnya tangga yang dipakai semen doang gitu. Oke. Bukan yang pakai lantai-lantai, masih pakai semen. Saya lagi bawa barang. Lagi bawa barang buat turun. Tiba-tiba saya didorong. Didorong dari belakang sini. Kayak jatuh. Jatuh. Orang yang dari depan kan kedengaran tuh suara apa dari gudang. Pas dilihat saya udah jatuh ke bawah. Dan situ saya sakit selama 5 hari. Aduh. Saya nggak tahu itu sakitnya apa, karena saya mikir itu didorong. Dorong bener-bener berasa banget badan didorong gitu. Saya cuma bilang, gue nggak mau masuk lagi. Gue udah capek kerja begini mulu. Dan kepala toko saya bilang kayak, udah lu masuk aja lagi. Nggak ada yang digangguin lagi kok. Masuklah saya selama 5 hari saya sakit. Hari ke-6 saya masuk. Saya masuk, saya ngambil barang ke atas lagi. Itu model lampunya lampu kuning. Bayangin, tempat gede segini lah. Tapi lampunya kuning. Kan redup di mana-mana kan. Iyalah. Kalan kardus. Saya lagi ngambil ciki, saya inget banget saya ngambil ciki. Itu dari kardus, ada tangan begini, Bang. Wah, panjang banget tuh, tangan begini. 2 kali, wah merinding. 2 kali tangan gitu langsung dia kayak manggil. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh yang di atas kan ada buat semprot nyamuk gitu ya. Itu jatuh, jatuh dan saya pun nggak bisa bergerak buat jalan. Kayak ya Allah ini kenapa nggak bisa jalan. Dan saya inget kok saya ngambil barang itu abis maghrib. Saya inget banget ini kejadian selalu siang. Saya inget banget saya ngambil barang abis maghrib jam 7 kalau nggak salah. Iya belum yang malam banget ya. Belum malam-malam banget jam 7. Dan saya mikir itu kejadian itu cepat berjalan gitu kejadian itu. Dan saya mikir paling itu cuma sejam. Ternyata saya di atas itu udah sampai jam 10. Saya nggak berasa kalau tiba-tiba udah lama banget di atas itu. Saya cuma bisa nangis. Saya kan anaknya jarang nangis ya. Karena udah kepepet, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa lari. Akhirnya udah saya cuma nangis doang. Nangis terus besoknya saya masuk pagi. Saya megang kunci. Saya yang buka toko itu saya inget banget masuk jam 5 pagi. Saya masuk jam 5, saya niatnya emang masuk pagi itu biar santai dulu di depan. Mau ngerokok, mau santai dulu. Pas saya masuk ke gudang, di tangga, berdiri Bang. Berdiri begini Bang. Apaan? Saya nggak tahu, pokoknya tinggi, ini model tangganya begini, naik begini, terus tangga begini ke atas gini. Ya belok. Oke, belok. Dia di sini, di antara belokan ini. Kan cuma kelihatan kaki kan. Iya. Itu cuma kaki doang Bang. Itu udah tinggi ke atas. Bajunya nggak tahu apa? Bajunya apa nggak tahu, pokoknya kaki doang. Saya ngeliat kaki langsung saya tutup kenceng banget pintu. Gak lama kepala toko saya masuk. Saya masuk sama kepala toko saya berdua. Saya bilang, Bang, di atas ada orang gede banget Bang. Lu nggak usah ngomong, lu nggak usah cerita-cerita. Lu kerja di sini, lu nggak usah cerita-cerita di sini juga. Mungkin saya mikir kepala toko saya tahu ini kenapa. Ternyata dia emang udah ngalamin juga, tapi dia nggak tahu ini kenapa. Akhirnya saya cuma bilang, Bang, besok gue minta pindah ya dari toko ini. Yaudah ntar pindah, ntar gue bantuin. Pindah. Toko sekarang ke-4. Ke-5 dong. Ke-5. Toko ke-5. Toko ke-5 ini toko paling sejahtera sih. Maksudnya nggak ada gangguan apa-apa. Paling enak banget lah. Di antara toko-toko lain tuh paling enak. Di toko ke-5 ini cuma sebulan apa 6 bulan gitu. Sebulan. Saya ingat banget cuma sebulan di situ, dipindah ke toko baru.
Oke, kalau orang yang ditaruh ke toko baru, biasanya dia harus bantuin yang namanya grand opening. Oh, tokonya toko baru nih, baru buka berarti. Baru mau buka. Di mana, daerah mana? Nah, ini tuh pas banget di belakang toko yang lama saya di Tomang juga. Ini pas banget, nih toko baru. Itu saya harus datang ke toko itu sebelum ada yang namanya rak, segala macam. Saya harus survei tempat dulu itu. Kalau saya bakal di situ. Dan saya ingat itu udah datang rak. Maghrib tuh datang rak. Saya bantuin sama orang kantor sekitar 15 orang. Saya lagi bantuin segala macam. Itu lama-lama semuanya pada pulang. Itu hari pertama di situ. Saya 3 orang. Saya, teman saya anak toko itu, sama orang kantor 1. Saya kan ngantuk, posisi udah malam kan. Saya habis masang-masang rak udah malam. Tidurlah saya di antara lorong-lorong rak itu. Yang lainnya kemana? Yang lain tidurnya di mana aja. Ada yang tidur yang deket di kasiran. Oh, emang nggak balik ya kalian? Saya mikirnya kayak udah ngantuk banget, udah nggak kuat. Besok pagi kan harus kesini lagi gitu. Oh, ngelembur ya? Beresin Iya. Beresin toko ya? Saya niatnya mau kamar mandi, itu saya ingat jam 3. 3 pagi? Jam 3 pagi saya mau ke kamar mandi. Dan saya udah dikasih tahu sama orang kantor. Kalau malam nih kamar mandi jangan dibuka dulu ya, bilang gitu. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Ya udah. Saya kan udah kebelet banget nih. Udahlah buka aja. Duar, pintu lampu belum nyala. Belum ada lampu. Saya mikirnya emang gak ada apa-apa, udah saya tutup. Jadi kan gelap kan di kamar mandi itu kan. Saya kencing, buang air segala macam. Tiba-tiba tuh dari WC bang. Dari WC tuh air kan kalau kita siram gini kan baru kan brrrr gitu kan. Iya. Itu tiba-tiba suara kayak gitu. Itu dari klosetnya ya. Kayak tuk. Kayak air mendidih gimana sih? Oh iya. Kayak air mendidih. Saya nggak bisa lihat dong karena gelap banget kan. Saya buka pintu nggak bisa. Buka pintu sama sekali nggak bisa tuh. Walaupun udah cek, udah nggak bisa pintunya. Saya tonjok pintunya, baru yang di depan keluar, denger gitu. Dibukain, lu kenapa? Nggak tahu bang, gue denger suara di sini. Dari klosetnya, dia bilang gitu. Ah lu aneh-aneh aja, lu udah malam, lu nggak jelas, dia bilang gitu kan. Udah bang, udah tidur lagi, tidur. Hari kedua barang datang. Yang dimana kita harus nge-display nih barang-barang ini. Iya gitu. dong. Oh banyak banget itu ya? Banyak banget barang tuh. Wah berapa mobil datang, pusing pala dah tuh dah. Saya mikir, wah ini nggak bakal pulang lagi nih. Udah, saya nggak peduli dah baju nggak ganti lah, bodo amat lah. Display rame-rame tuh sama anak toko-toko yang bakal di situ kan, sama orang kantor display barang-barang. Tiba jam 11, di mana tuh sisa saya berdua. Saya sama orang kantor, sedangkan teman saya yang sebelumnya tuh, yang ada bareng saya, dia pulang katanya. Kenapa? Kok balik duluan? Dicariin mamanya katanya, nggak balik-balik. Cewek dia? Cowok Padahal. Dicariin Dicariin mama. Oke, kerja dicariin mama. Iya. Nggak apa-apa. Nggak pulang-pulang soalnya kan, sisa saya berdua. Kan niat saya kan, ada kan yang namanya barang penuh kan. Barang penuh itu saya mau taruh ke gudang. Dan saya kasih tahu dulu, di toko ini tuh lantai 1, tapi luas banget. Gudangnya ada beberapa gudang. Nah saya naruh di gudang yang utama. Saya dorong-dorong kontainernya, semuanya saya dorong-dorong, dan sedangkan orang kantornya tidur. Ya sendirian. Sendirian. Nah saya kan nyetel lagu, ya lagu-lagu inilah, lagu-lagu Welly. Lagu-lagu rock gitu kan. Nah tiba-tiba lagunya playlistnya berhenti sendiri. Tiba-tiba lagu Jawa, lagu Jawa yang saya nggak pernah kenal, kayak nyinden gitu gimana sih? Iya. Kayak nyinden. Saya langsung buru-buru matiin HP kan, ya jiper juga ngeliat suara kayak gitu kan. Udah saya matiin lagu, saya dorong, sek. Di gudang samping itu kan masih kosong banget, nggak ada rak, nggak ada apa, emang situ nggak difungsiin sebenarnya. Saya mikir tidur sini aja lah, anget, gitu kan. Saya mau tidur situ, saya gelar lah. Yang namanya kardus tuh saya gelar, saya tiduran. Itu kan di ujung kan banyak kardus. Bayangin kardus sudah diikat, kalaupun jatuh kan didirin begini. Kalaupun jatuh pasti begini, kalau nggak samping gitu. Ini enggak bang, itu geser, baru jatuh. Di situ saya langsung kabur ke depan. Ngegeser? Wah ngegeser, dan ngegesernya itu juga nggak wajar. Yang geser tuh bukan cuma kardus, bukan cuma kontainer. Yang ngegeser tuh banyak yang ngegeser. Jadi kayak tiba-tiba ada di dunia lain aja gitu. Dan saya pengen panggil orang kantor ini, saya cuma takut ganggu dia tidur. Saya penasaran dong. Penasaran lah, yang namanya sering nonton horor kan. Saya masuk lagi, saya tantang. Kalau emang lu berani lu keluar. Jangan lu diem aja di sini. Nggak ada apa-apa bang.
Singkat cerita semuanya udah kelar, udah grand opening segala macem, udah mulai kerja di situ. Gangguannya sih semuanya merasakan semua bang. Dari mulai yang ketawa, teriak, dilempar pempes, dilempar ciki, dilempar barang-barang, intinya udah semua udah biasa semua. Maksudnya semuanya tuh semuanya ngalamin gitu. Anak toko semua ngalamin semua. Yang namanya sholat terus diketawain. Nah, ada momen di mana saya masuk shift 2 mau makan. Oke. Makan saya pasti di gudang kan. Pas saya masuk gudang itu hawanya beda nggak kayak biasanya. Berarti bawa makanan dari luar nih. Dari luar. Oke. Makan lah, hawanya udah beda. Saya niatnya mau nyetel murotal. Tapi nggak kesetel-setel, nggak ada sinyal tuh. Ya. Nah, udah kan. Saya diem aja tuh dah. Makan. Dari sudut mata kita kan kita bisa ngelihat nih. Kayak nian kita bisa ngelihat Ya. kalau di sini tuh ada sesuatu gitu. Ini rak isi ciki. Di antara ciki itu ada mata, Bang. Kayak nyala aja gitu. Merah. Dan itu tuh kayak ya udah cuma dari bawah sampai atas tuh hitam doang dan itu cuma merah doang udah. Saya lagi makan langsung saya ngeliat begini kan. Itu tiba-tiba tuh ciki tuh didorong kayak jatuh tuh rata semua. Si cikinya ya? Ciki jatuh semua. Dari rak tuh jatuh. Dari rak semua, jatuh semuanya. Dan saya bilang, wah anjir, lu siapa gitu. Hilang. Udah hilang gitu aja. Dan di situ yang ngalamin yang paling parah cuma saya. Yang lain tuh ya karena mereka nggak macem-macem dan mereka ya udah biasa aja gitu. Kalau saya tuh selalu nantang. Pokoknya tuh setiap kalau masuk gudang kayak, woi keluar dong gitu. Padahal sambil ketawa ngomong gitu. Nah, disinilah semuanya mulai. Saya inget banget, saya masuk pagi dan saya kan harus beresin gudang. Kalau udah kelar semuanya, saya harus beresin gudang. Saya nggak langsung pulang. Saya tidur di gudang yang sebelah, karena gudang sebelah itu udah keisi barang kan. Udah keisi barang dan di situ tempat naruh-naruh kontainer lah, kontainer buat naruh barang. Saya tiduran di atas freezer. Tiduran, main HP, segala macem. Dari sudut mata saya tuh kayak ngeliat, ini tuh kontainer yang udah ditumpukin tiba-tiba keangkat, jatuh ke bawah langsung. Keangkat bayan kontainer yang udah ditumpuk rapi, keangkat, langsung jatuh. Idih. Saya langsung teriak kayak spontan gitu, kayak ngomong kasar kan langsung. Saya langsung bilang, oh lu siapa sih sebenarnya? Keluar aja kalau emang lu berani. Itu tuh, jadi kalau di gudang sebelah itu cuma nggak ada penutup apa-apa gitu, cuma kayak ruangan gitu aja, dan itu langsung pengap banget suasananya. Pengap, saya langsung keringetan. Freezer itu langsung mati tuh. Freezer kan nyala kayak ada suara gitu kan, itu mati semuanya, deg mati. Kulkas mati. Pas saya mau keluar, lampu langsung mati, dar. Itu saya udah mau jalan keluar, mati lampu. Saya nggak bisa buka pintu, saya nggak bisa nemuin pintunya di mana tuh, saya langsung nggak ketemu kayak gimana. Tiba-tiba dari belakang suara kayak, mau ngapain kamu? Saya inget banget suaranya kayak suara bener-bener suara nenek-nenek. Dan dia cuma bilang, mau kemana kamu? Di sini aja. Saya kayak, ya Allah, ini suara apaan? Saya nggak bisa balik badan karena saya takut yang pertama. Terus saya cuma bilang, lu cabut daripada gue teriak. Hilang suaranya. Tiba-tiba ada anak kecil di samping gue, Bang. Anak kecil itu, dua-dua anak kecil. Gue udah berdiri mau kabur tapi nyari pintu nggak tahu kemana. Gue kan berhenti kan dengar suara itu. Ada anak kecil 2 sini. Gue inget banget, tangan gue kan begini kan, kayak udah siap nih. Andai kata tuh manusia udah gue pukul dah. Gue udah siap begini nih. Tiba-tiba tangan gue di sini pegang gini. Gue diam, gue liat kanan kiri. Ya Allah, nih apa lagi? Tangan anak kecil kan berasa, Bang. Tapi kasar tangannya, bener-bener kasar. Dan gue cuma bilang, udah dong, jangan ganggu. Gue janji deh nggak ganggu lagi. Dia langsung kayak balik, lepas tangannya dia ke belakang gue. Ditarik baju gue, Bang. Langsung pental gitu gue, Bang. Kepental itu. Wah, gila sih. Itu kerak, bener-bener kepental kerak. Udah gue cuma jatuh doang. Tapi gue nggak pingsan, gue cuma jatuh kayak, ya Allah, tadi apaan?
Langsung gue berdiri pelan-pelan, gue nyalain HP gue, flashlight gue nyalain, tek. Oh di sini lampu, nyalain, tak, nyala lampu. Gue keluar, gue udah pucet muka gue. Yang gue bingung tuh kenapa biasanya kan kalau udah malam mungkin mereka mau ganti-gantian makan kan. Harusnya kalau ngeliat ada gue di situ bangunin lah. Gue tinggal pulang jadi kan. Ini nggak dibangunin. Katanya mereka juga nggak ke belakang juga. Dia mikir di situ kan dia bisa lihat dari CCTV kan. CCTV itu kan inframerah kan. Dia ngeliat itu kayak gue tuh lagi ngobrol sama orang, tapi nggak tahu dia ngobrol sama siapa. Dia bilang gitu. Ngobrol sama orang? Ngobrol sama orang. Makanya tuh mereka tuh semua nggak masuk ke dalam. Orang ini mereka ngiranya siapa? Orang ini temen atau apakah? Di CCTV itu mereka mikirnya orang, temen gitu kayak siapa gue gitu masuk gitu bang. Oh bawa temen misalnya, kan udah selesai nih kerja. Iya, mikirnya gitu dan gue mikir mana ada orang luar bisa masuk ke dalam toko ini gitu. Ke gudang ini kan nggak ada. Ya nggak boleh kan? Nggak boleh gitu. Gue bilang lu jangan aneh-aneh. Pas gue CCTV bener bang. Itu bener-bener gue lagi kayak. Tapi gue yang di CCTV itu nggak ada orang yang megang tangan gue. Sama sekali itu cuma sosoknya itu di CCTV. Gue ngebelakangin dia. Di belakang gue tuh bentuknya cuma bayangan gitu doang udah. Oke. Kayak hilang ada gitu doang. Terus? Dan udah. Pas jatuh berarti jatuh sendiri tuh? Jatuh sendiri. Dia bilang, lu ngapa nih lu jatuh? Lu kenapa? Gue gak mau cerita bang. Karena gue inget kata-kata yang pimpinan SIP gue dulu. Katanya kalau lu masih kerja situ, lu gak boleh ceritain ini juga gitu di situ. Oke. Hari kedua, gue minta libur. Gue capek bang, badan gue bugel-bugel bang. Iya. Gue tidur, gue inget banget gue tidur itu. Di mimpi gue tuh sosok yang suara nenek-nenek itu lagi. Sosoknya gimana? Gimana ya, dia bungkuk di sini tuh kayak koreng bang. Koreng gitu gue juga nggak tahu spesifikasinya banget. Pokoknya dia bungkuk sini korengan, baunya gue tahu banget kalau ada sosok itu pasti bau busuk di toko itu, di gudang. Dia cuma bilang gini, kalau di toko, kalau di sini jangan teriak-teriak. Kamu yang paling lantang di sini. Saya nggak bisa ngomong loh. Besokannya saya minta masuk. Saya nggak mau libur lagi gitu. Saya mau masuk. Saya mau ketemu sama sosok ini gitu. Masuklah saya shift 2, bertiga. Di situ saya udah jadi pimpinan shift. Oh udah jadi? Udah jadi pimpinan shift. Udah lama ya? Maksudnya udah jalan beberapa bulan udah setahunan ya? Iya, udah mau setahun lah kayaknya. Saya jalan lah jadi pimpinan shift di situ. Saya masuk sama kasir sama bawaan saya, Pramu. Oke. Di situ kan karena saya mikir masuk bertiga, toko santai. Ya udahlah saya mau santai di gudang. Cowok semua nih? Satu cewek, kasir. Kasirnya cewek nih? Iya, okay. Saya mau nyantai-nyantai lah di gudang. Saya nyantai-nyantai di gudang samping tuh yang ada freezer itu. Saya nyantai-nyantai, main game, segala macam. Itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada bola kasti bang. Bola kasti? Bola kasti. Ya yang hijau itu kan? Tuh bola ngelinding. Tek. Saya bingung nih bola dari siapa? Dari mana nih bola nih? Nggak jelas nih bola nih. Saya nggak balikin lagi, saya diemin aja. Saya cuma sambil main game, sambil lucuan aja gitu. Kalau emang lu mau ambil aja nih, gue mau lempar gitu. Itu bola nggak ada bang. Itu bola nggak ada di samping gue. Bola itu sama sekali nggak ada. Yang niatnya tuh gue sambil main game, mau ngambil gini. Gue cari nggak ada, pas gue liat nggak ada bolanya. Jadi kayak cuman yaudah ilusi aja gitu ya? Iya. Gue mikir apa gue yang halusinasi, apa gimana, nggak tahu kan. Itu tuh pas gue liat tuh sekeliling itu nggak ada bola sama sekali. Udah nggak ada bola. Pas gue ke depan, mati lampu. Yang gue bingung, kanan gue kan masjid, kiri gue kan rumah warga nih. Itu mereka nggak ada yang mati, cuma toko gue yang mati. Terus yang lain gimana? Panik nggak? Panik semuanya, dan customer pun yang lagi belanja kayak kenapa nih segala macam kan. Ya karena di situ gue antisipasinya gini bang, takutnya ada ngambil barang kan. Betul. Makanya gue pas mereka keluar, gue cek body dulu segala macam. Mereka udah keluar, aman semuanya. Gue tutup dong rolling door, karena nggak bisa dibelanja juga kan. Adalah di depan, bapak ngomong gini, mati ya lampunya ya? Iya pak mati nih, kenapa sih? Ah paling tuh kerjaan nenek-nenek, dia bilang gitu. Oh. Saya bingung, nenek-nenek pak? Iya biasa nenek-nenek yang di sini mal, bilang itu anak kecil 2. Udah mati saya apa nenek-nenek yang kemarin ya? Saya nggak ambil pusing karena saya nggak mau kayak nggak mau ngarah ke situ dulu lah gitu. Mungkin kesalahan teknis aja gitu.
Dipanggil lah orang kantor buat benerin. Pas mau dibenerin sama orang kantor tuh nggak ada yang rusak sama sekali. Nggak ada yang turun sama sekali. Udah diem aja. Terus bapak-bapak bilang gini, udah sini, gue masuk sini gue bacain. Masuk dia ke gudang sendirian, nyala lampu. Makanya kayak, wah anjir. Dia langsung narik saya. Jadi kan dia keluar itu rolling door udah saya buka segala macam, udah mulai ada penjualan lagi, saya ditarik sama dia. Lu ngomong apa tadi? Dia bilang gitu. Hah? Ngomong apa bang? Itu soalnya tadi gue dapat kabar nih dari nenek-nenek ini. Katanya bapak-bapak ini tuh abang-abang itu bisa ngelihat katanya gitu. Oke. Dia katanya ngobrol, dia bilang kayak, lu katanya di sini ngomongnya paling kasar lu ya. Ya enggak juga sih, lu jujur aja bilang tuh. Dia nggak suka kalau ada orang ngomong kasar. Iya sih bang ngomong kasar gue. Udah lu berhenti ngomong kasar. Iya bang, sorry bang, segala macam. Masuk lah. Pas gue masuk ke gudang, niat hati gue situ kayak minta maaf lah segala macam. Itu gue inget banget mulai suasana beda itu pas udah tutupan harian. Itu tuh menjelang mau pulang lah. Jadi gue lagi ngitung berangkas, kasir gue sama pramu gue tuh di depan lagi ngobrol ya. Kan gue di gudang sendiri di berangkas ngitung di berangkas. Tiba-tiba tuh bola kasti itu datang lagi bang, kayak ngelempar lagi. Pas gue mau ambil bola itu tuh, bola itu balik lagi. Ini gue ngitung duit. Bola tuh jalan sini. Gue liat kan nggak ada siapa-siapa kan. Pas gue mau ambil, balik lagi bola ke sana. Gue cuma teriak ke depan, woi masuk sini ada setan. Gelinding. Balik lagi ya? Balik lagi. Dan di depan buru-buru masuk dong. Kasir gue sama pramu gue masuk. Kenapa bang? Sumpah demi Allah ada setan. Gue nggak bohong kali ini bener-bener ada setan. Dia bilang, lu gila lu nggak jelas lu nggak percaya gue. Ya udah sekarang gini aja. Lu sama gue kita bertiga kita di sini. Gue matiin lampu, gue panggil deh. Mereka nggak berani bang. Kayak lu aneh-aneh aja lu nyari penyakit segala macam. Pulang. Nah besokannya itu saya masuk pagi bang. Oke, masuk pagi biasa. Pengen buru-buru masuk biar bisa nyantai dulu nih. Pas masuk, buka gerbang, tutup gerbang dulu. Ke dalam biasa nyalain komputer. Biasalah aktivitas pagi segala macam. Biasanya tuh saya tuh nggak pernah ya namanya langsung ke gudang kalau masuk pagi tuh. Biasanya ngerokok dulu di depan, santai-santai dulu. Tapi ini saya mikir kayak, gudang dulu lah, naruh tas. Itu gudang tuh biasanya tuh nggak dimatiin lampu. Emang nggak pernah dimatiin gudang lampunya. Pas saya masuk tuh gudang mati lampunya. Mungkin saya mikir kayak dimatiin siang kali ini tadi semalam. Udah saya nyalain, kok nggak bisa, tak nggak nyala. Saya buka kan pintu gudang biar dari toko nih masuk itu cahayanya. Saya buka, saya ganjel. Saya langsung ke loker tuh, jadi nggak jauh dari pintu itu ada loker. Saya masukin loker. Saya buka tas, saya taruh tas. Itu dari atas loker. Ini loker nih, atasnya begini. Sumpah. Dan yang kejadian loker ini bukan saya doang yang ngalamin. Ternyata teman-teman saya pun ngalamin yang sama juga kalau masalah loker ini. Loker tuh besi lo ya? Loker besi. Pang sore gitu ya? Iya, padahal di belakang loker itu nggak ada apa-apa, nggak ada kayak pintu, nggak ada apa segala macam. Kok parah banget ya gangguannya ya? Wah, itu kacau. Saya langsung mundur kan, ini kenapa? Woi, apaan sih lu? Gitu. Tuh tiba-tiba tuh yang ganjelan itu kan geser tutup. Wah, ketutup pintu. Itu pintu bener-bener nggak bisa dibuka, ditarik nggak bisa segala macam. Muncul lagi suara itu. Kayak, hey, dulu gitu. Kamu kemana aja? Saya bilang gini, Nek, tolong jangan ganggu saya. Saya udah lama nih nggak gangguin nenek. Tolong jangan. Dia cuma bilang gini, kalau kamu masih mau di sini, tolong jaga omongan kamu. Ada anak kecil di sini. Di situ saya cuma bilang, Nek, saya tahu anak kecil itu. Tolong nenek jangan ganggu. Terus tiba-tiba tuh suara kayak anak kecil ketawa larian di sekeliling itulah di gudang itu larian. Langsung nenek itu bilang, tadi kan suara pelan ya, kayak terus tiba-tiba gini, kalau kamu masih mau di sini, jaga omongan kamu. Kalau kamu nggak bisa jaga omongan kamu, keluar dari toko ini. Maksud dia itu mungkin keluar dari tempat dia. Mungkin saya mikir itu tempatnya dia. Itu kencang suaranya.
Wah kenceng banget. Itu bener-bener kayak di kuping saya langsung kayak saya cuma bilang, ya maaf nek. Saya cuma nangis. Kalau sampai besok udah hilang. Dia cuma bilang sampai besok hilang. Tiba-tiba kenapa bisa hilang? Karena saya masuk sama kasir kan. Kasir saya buka gudang. Oke. Kasir saya ngeliat saya cuma lagi begini. Bang kenapa? Kata kasir gitu. Saya ngeliat, wah nggak apa-apa yuk. Gitu. Ayo udah buru-buru buka. Terus pas buka itu kan saya coba buat ke belakang lagi. Yang pertama ke belakang buat mastiin, yang kedua buat ambil uang di berangkas. Itu udah buka. Itu pagi saya ingat. Saya cuma duduk di berangkas. Dari depan berangkas ini kan langsung ke rak tuh. Di rak itu kan belakangnya kan ada barang kayak kardus-kardus. Di kardus itu kayak ada suara bilang gini, saya mau kamu keluar. Udah gitu doang. Tiba-tiba tuh kan di samping itu tuh ada pintu modelnya sama kayak yang toko sebelumnya, ada pintu yang besi. Itu tuh dari pintu besi langsung blub, kayak suara gimana ya? Nggak kenceng-kenceng banget sih, kayak orang tutup pintu gitu. Blub, udah hilang. Dalam hati saya bilang, udahlah gue mau cabut dari sini lah, capek gue diginiin mulu, diteror mulu segala macem. Udah nggak lama saya ambil uang segala macem, saya keluar kayak biasa. Tuh udah hari itu tuh bener-bener gong semua tuh. Gong semua dan situ saya udah diperingatin buat keluar dari toko itu. Nah sebelumnya saya udah ngomong kayak ke supervisor saya ngomong saya mau pindah toko. Saya cuma pilihan gini, kalau saya dikasih pindah toko saya masih bertahan. Tapi kalau saya nggak dikasih pindah toko saya mending cabut dari sini. Gitu. Udah nggak dikasih pindah toko. Berkali-kali saya ngomong nggak dikasih pindah toko. Gak lama, beberapa minggu kemudian saya putusin buat resign dari tempat itu. Oke. Nah, sehari di mana saya mau resign, saya ingat banget itu di hari Lebaran. Niatnya kan kayak, ini suasana Lebaran sih, selalu aja lah. Masuk ke dalam, saya langsung ke gudang, duduk di gudang. Saya langsung bilang gini, sekarang saya udah ngikutin apa yang kalian mau. Tolong jangan ikutin saya sampai kemanapun saya pergi. Tetap kalian stay di sini aja. Saya nggak akan ganggu kalian lagi, nggak akan ada lagi yang ngomong-ngomong kotor lagi. Saya nggak tahu kalau itu bakal ada respon. Responnya tiba-tiba ini di ujung, di tengah. Ini di ujung nih, 2 anak kecil ngadep ke belakang ke tembok. Ke tembok. Bayangin kita lagi suasana Lebaran tiba-tiba ada begitu kan. Tembok, 2 anak kecil, satunya tengah nenek-nenek. Nenek-nenek itu ngadep samping doang. Dia ngeliatin kakinya, kaki kanan, kaki kiri, pokoknya kakinya itu banyak luka. Dia cuma bilang gini, lebih baik besok kamu sudah nggak di sini lagi. Itu alasan kenapa saya mundurin diri. Dan setelah itu tiba-tiba dari atas janitor, itu kan janitor kan biasanya buat naro-naro air, buang-buang air segala macam kan. Nah, dari atas janitor kan biasanya buat CCTV kan, buat kabel-kabel CCTV. Itu tiba-tiba kebuka, langsung tangan ngample begini. Saya cuma bilang, udah cukup. Besok saya udah nggak di sini lagi, nggak usah ganggu saya lagi, cukup. Nenek-nenek itu cuma bilang, kayak dia ngomong bahasa kotor yang bisa saya translate itu kayak bajingan lah gitu. Langsung gelap, redup lampu. Saya di situ udah nggak mikir takut. Karena saya mikir kayak gue udah bakal keluar dari sini. Udah, itu posisi gelap lampu. Saya nyalain rokok saya. Nyalain rokok pasti nyala maksudnya lampu cuma dari rokok doang nih, cahaya. Dari depan saya, kayak yang udus. Saya langsung ngeliat kayak, anjir. Udah, saya tetap isep. Dalam hati, lu sampai nyentuh gue nggak tahu gue bisa mukul apa enggak, inti bakal gue pukul. Dia tuh nggak nyentuh, tiba-tiba kanan kiri di pundak. Anak kecil begini, pundak kanan kiri. Terus yang ngendus itu depan ternyata nenek-nenek itu. Mau tahu mukanya bang? Wah, mukanya tuh udah gerok sini, dikit gerok sini dikit. Tapi matanya di bawah. Oke. Matanya di bawah, rambutnya kasar kayak sapu ijuk segala macam. Itu benar-benar ngeliat sosok itu karena dari bara ini.
Lihat, Allahu Akbar, begini ternyata bentuknya. Dan baunya, ya Allah, busuk bang. Bau banget busuknya di situ. Dan setelah itu kayak, ya Allah, meremin mata, hilang semuanya, tenang lagi, lampu hidup. Akhirnya masuklah shift 2. Saya pamit-pamitan sama anak-anak shift 2, sama anak-anak toko situ, sama kang parkir segala macam. Saya pamit, kalau saya bakal cabut dari sini. Dan mungkin ini setelah saya resign bang ya, ada cerita-cerita katanya. Katanya tuh semenjak saya nggak ada tuh, di situ tuh sering kayak dilemparin botol lah, orang lagi makan, maksudnya anak toko lagi makan, dilemparin bola kasti lah, dilemparin bola kecil, apa kardus segala macem dilempar-lemparin. Dia katanya minta seseorang di sini. Tapi saya mikir kayak, lu nggak jelas lu, gue nggak mau lagi kesana lagi. Gitu. Karena katanya bapak-bapak yang di situ kan anak toko itu ngadu ke bapak-bapak itu. Katanya kata bapak-bapak itu, ini sosok ini minta orang yang dulu pengen kesini lagi katanya gitu. Lu dong. Makanya nelpon. Saya cuma bilang kayak, enggak, gue udah nggak mau, sorry ya, gue bilang gitu. Udah akhirnya tutup telepon, berusaha buat melupakan semuanya itu semua. Udah selesai semuanya situ. Jadi amit dah. Kerja gitu banget ya. Enggak, ini gangguan separah ini, maksudnya gue paham nih ya, dari yang tadi lu ceritain kan kalau emang 1,5 tahun ya berarti sebenarnya wajar ya. Itu rentang waktunya berarti bisa sebulan atau 2 bulan sekali ya gangguan parahnya itu ya? Iya, kalau gangguan parah ya bisa rentang jauh-jauh hari lah. Jauh-jauh hari ya, bisa sebulan terus berapa bulan kemudian. Cuman kan tadi nggak dijelasin berapa bulan kemudian. Jadi seakan-akan mungkin sahabat lonceng nonton kok berentet banget nih. Sebenarnya enggak ya. Enggak. Sebenarnya enggak, gangguan itu enggak yang setiap hari banget. Enggak. Iya, jaraknya jauh-jauh, bisa sebulan sekali. Bisa. Paling yang sehari-hari ya cuma ya kayak suara-suara aja sih sebenarnya. Yang menyerupakan seseorang yang ada di toko itu gitu. Paling gitu doang sih. Total berarti kerja di minimarket ini berapa lama? Total ya? Total sekitar dari 2022 sampai kemarin terakhir lah. 2025 Lebaran dah terakhir. Oke. Itu ya terakhir resign ya? Terakhir itu. Pokoknya kata-kata dia sih cuma kayak gitu. Disuruh keluar dari sini. Dari banyaknya gangguan yang Bang WK alamin ya di minimarket itu ya. Maksudnya tadi udah diceritain juga ya, yang teman-teman ngalamin itu gimana aja ceritanya. Tadi udah diceritain ya. Konten jatuh-jatuhan segala macam. Dan mungkin bagi penonton, bagi teman-teman di rumah yang sering ke minimarket, mungkin yang sering belanja, masa iya sih minimarket horor ya, kan mereka belanja datang bentar habis itu pulang. Iya, kalian kan kerja nih di sana. Dan tiap hari di situ gitu. Belum lagi kok ke gudang, itu emang gudang parah sih. Parah kacau. Mungkin sahabat lonceng ada yang sering atau pernah beberapa kali numpang ke WC Indo. Kesebut hampir. Numpang ke WC minimarket ya. Kalau dilihat kan biasanya kan deket-deket ke arah gudang ya. Nah itu coba bayangin masuk ke situ dengan waktu yang cukup lama ya kan, agak pengep ya memang ya, agak pengep. Setahu gue juga emang agak pengep sih. Itu nggak enak banget memang sih suasananya sih. Apalagi dengan gangguan yang terjadi ya kan. Tapi emang minimarket itu selalu punya ceritanya masing-masing sih. Selalu punya cerita masing-masing. Pernah ngumpul nggak sama temen yang dari cabang yang lain gitu, yang nggak pernah Bang WK datengin gitu? Mereka juga punya cerita horornya juga gitu. Pernah nggak? Paling sih tokonya ini yang di diri sih bang. Anak tokonya diri. Gimana ceritanya? Pernah dengar katanya dia ini anak tokonya ini anak baik-baik bang. Di daerah mana itu pernah? Di daerah mana ya? Jawa Timur apa ya? Saya kan karena saya punya grupnya ini tuh mencakup yang seluruh Indonesia gitu. Oh, grupnya seluruh Indonesia nih ya? Karyawan seluruh Indonesia? Iya, jadi saya punya grup dan saya juga punya teman-teman lah situ, bisa ngobrol-ngobrol banyak segala macem. Nah, saya cuma pengen dengar cerita aja gitu. Dan dia katanya punya temen, ini anak baru masuk, dia katanya
kelilit utang lah segala macam. Dan akhirnya dia mutusin bunuh diri di gudang itu. Yang tahu itu anak pagi baru mau masuk, tiba-tiba dia udah gelantung gitu. Udah biru mukanya semuanya. Tuh dia ninggalin pesan, pokoknya akhir-akhir katanya gini. Kalau kalian nggak mau gue ganggu, tolong bayarin semua utang-utang gue. Loh, Cuma gitu doang. udah bunuh diri nyusahin. Ya pokoknya setelah itu emang banyak kejadian aneh-aneh katanya. Entah dia ngerasa kayak ada yang lagi ngepel, ada yang lagi nyusun-nyusun barang. Kayak gitu. Seriusan bikin pesen begitu? Bikin pokoknya inti kata-katanya kayak gitulah. Pokoknya panjang, ada tentang ibunya dulu, tentang bapaknya segala macam. Kalau nggak mau diganggu, jadi dia memang melakukan itu niat ingin menjadi hantu. Nggak tahu sih bang, kayaknya deh dari Casper kali dia. Aneh. Lu kira urusan lu selesai terus lu jadi hantu gitu? Enggak, urusan lu selesai sama dunia mah ya. Kalau udah meninggal mah meninggal. Gila, enak banget loh datang mau balas dendam. Makanya tuh saya agak nggak percaya, tapi pas difotoin ternyata benar. Saya bilang kayak, ini mah paling tulisan anak toko gitu kan. Bisa tapi kan nggak. bisa jadi bercanda-bercanda anak toko nih. Bisa. Tapi kan ada sosoknya gitu. Dia fotoin deket sosoknya itu. Tapi ya kalau Maksudnya buat bercandaan sih. anak toko kayaknya nggak nyampe ke situ juga sih. Maksudnya lagi berduka kan, lagi ada kayak gitu. Tiba-tiba ngerasa kayak gitu. Iya, kemungkinan besar yang nulis yang Iya, soalnya di situ saya ngeliat ada, saya kan nanya ini air apa, dia bilang gitu. Tuh air matanya kali apa nggak tahu segala macam gitu. Pokoknya di atasnya panjang tulisan tentang ibunya, tentang bapaknya, tentang keluarganya semuanya. Ini berarti udah selesai ya ceritanya ya Bang Weka ya. Udah ceritanya nggak ada yang kelewat lagi dan udah nggak ada lagi yang harus diceritain berarti ya. Ada yang lupa nggak loh? Ada yang belum diceritain? Udah semua ya? Udah semua bang, semua yang parah sih. Jadi sebenarnya banyak cerita Bang Weka ini sebenarnya banyak banget sahabat Onceng. Cuman yang diceritain dari tadi itu dari awal banget cerita ini yang parah-parah ya. Parah-parah semua. Sekali lagi ini diceritain yang parah-parahnya aja. Dan ini thank you banget ya Bang Weka ya udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga, lancar terus pokoknya, semoga dapet gawean yang lebih mantap lagi depannya, amin. Dan buat teman-teman di rumah yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like ya videonya. Dan buat teman-teman juga yang mau cerita kesini langsung nih, terutama yang di Jabodetabek, itu caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri atau bisa klik link di deskripsi di bawah video ini. Itu pokoknya caranya gampang banget, tinggal klik linknya doang udah. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Bang Weka juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.